Prediksi Presiden Prabowo soal perang. Polri tangguhkan penahanan mahasiswi terkait kasus dugaan manipulasi dokumen elektronik. Budidaya ikan koi abdi negara raup untung puluhan juta rupiah. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Informasi yang pertama, pemirsa, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengatakan prediksi Presiden Prabowo Subianto mengenai perang di berbagai dunia terbukti benar. Presiden Prabowo menekankan pentingnya kesiapan Indonesia guna menghadapi krisis dunia akibat perang. Selamat datang di... Hal itu diungkapkan oleh Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi dalam acara diskusi yang digelar Gerakan Milenial Pecinta Tanah Air di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Hasan Nasbi sempat mengungkapkan tidak percaya dengan pernyataan Presiden Prabowo soal perang. Karena menurut ahli pada saat itu kondisi dunia sedang aman dan tidak ada tanda akan berperang. Tapi sekarang prediksi Presiden Prabowo terbukti benar dan percaya bahwa perang sudah terjadi dan semakin dekat dengan negara kita. Karena hal itulah Presiden Prabowo menekankan pentingnya kesiapan Indonesia guna menghadapi krisis dunia akibat perang. Saya mau jawab bahwa makin ke sini setelah beliau jadi presiden, kok apa yang beliau katakan secara konsisten dari bertahun-tahun yang lalu, yang mungkin ketika kita waktu itu banyak orang yang bilang apa sih ini gitu. Tapi makin ke sini itu makin mendekati kenyataan. Konsistensi dan keyakinan beliau itu hari ini kayak kita terbuka kabut di depan mata kita. Jadi kita lihat, oh benar ternyata yang disampaikan oleh beliau. Coba teman-teman kita setback ke tahun 2019. Ketika masa kampanye, ketika debat, Pak Prabowo waktu itu bilang kita sebagai sebuah bangsa selalu harus siap dan waspada. Karena perang bisa terjadi kapan saja. Kita foto bersama. Dari Jakarta, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Selanjutnya, pemerintah saat ini tengah melakukan uji klinis tahap 3 terhadap vaksin tuberkulosis atau TBC yang dihibahkan oleh lembaga milik filantropis Bill Gates yakni Gates Foundation. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan uji klinis TBC tersebut dipastikan sudah aman. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan bahwa uji klinis tuberkulosis atau TBC yang dihibahkan oleh lembaga milik Bill Gates sudah dipastikan aman. Pasalnya, uji klinis TBC tersebut sudah melalui beberapa tahap praklinis hingga ke beberapa negara selain Indonesia. Hasan menyebut hal itu bertujuan untuk menguji beberapa persen orang yang sembuh dengan menggunakan vaksin TBC. Ia juga menegaskan partisipan dalam uji klinis bukan masyarakat umum yang dipilih sembarangan, melainkan pasien-pasien yang relevan untuk pengujian efektivitas vaksin. Oleh karena itu, uji klinis TBC diawasi secara ketat oleh lembaga-lembaga yang kredibel nasional maupun internasional, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization. Ini bukan kata-kata uji coba ya, tapi uji klinis. Menteri Kesehatan sudah menerangkan bahwa ini uji klinis tahap 3. Artinya vaksinnya sudah dijamin aman karena sudah melewati tahap praklinis, tahap 1, tahap 2. Sekarang untuk menguji berapa persen yang sembuh dengan menggunakan vaksin ini, bukan menguji vaksin ini aman atau tidak. Dan sampai hari ini menurut Menteri Kesehatan tidak ada laporan mengenai hal-hal yang ditakutkan terjadi. Dan ini kan nggak diuji ke
masyarakat umum. Ini kan diuji ke partisipan-partisipan yang memang dibutuhkan untuk pengujian ini. Artinya mau dites nih orang yang sakit ini. Orang yang sedang sakit diuji dengan ini, sembuh nggak? Dari Jakarta, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Ya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk meningkatkan perekonomian Indonesia melalui program hilirisasi tambang hingga non-tambang. Hal tersebut didukung oleh tim kerja hilirisasi Andi Haryanto Sinulinga. Menurutnya Prabowo Subianto akan menghilirkan produk-produk komoditas yang ada di Indonesia seperti nikel, kakao, hingga karet. Andi menjelaskan saat ini nikel tidak lagi dijual secara mentah, melainkan olah terlebih dahulu sampai menjadi kobalt veronikel. Lalu ada kelapa yang diolah menjadi santan dan juga coconut oil, yang tentunya proses hilirisasi ini menjadi nilai tambah terhadap suatu produk. Selain itu, ia menyebut produksi karet di Indonesia saat ini telah menjadi produksi terbaik kelima di dunia. Oleh karena itu, Andi yakin dengan banyaknya komoditas-komoditas yang ada mampu menjadikan nilai tambah produk pertanian, perkebunan, dan industri lainnya dengan mengilah bahan baku secara lebih efektif. Andi juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk turut menyukseskan program hilirisasi yang telah digaungkan di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka guna memperkuat ekonomi Indonesia dengan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat hingga mengurangi ketergantungan kepada impor. Kita melihat ada proses hilirisasi apa yang Indonesia miliki seperti nikel misalnya tidak lagi dijual mentah, tapi dihilirkan menjadi kobalt, veronikel dan lain-lain. Lalu Pak Prabowo mendorong untuk menghilirkan produk-produk komoditas yang ada di Indonesia. Dari beberapa komoditas itu tercatat nama-nama seperti kakao, lalu karet. Kita punya banyak karet, produksi karet. Kita juga memproduksi kakao top 5 di dunia, Indonesia ini. Lalu ada ikan di situ, ada banyak komoditas-komoditas kelapa dan lain-lain yang itu akan dihilirkan, dan dengan keyakinan bahwa dan secara metodologi juga bahwa menghilirkan itu membuat nilai tambah terhadap perekonomian kita. Natasha Alko, Andi Chandra, Berita Nasional TV. Pemirsa, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespons soal mahasiswi ITB yang ditangkap usai membuat dan mengunggah meme foto wajah Presiden Prabowo dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Dirinya mengatakan sebaiknya mahasiswi tersebut untuk dibina, bukan dihukum. Pihak kepolisian menangkap seorang perempuan yang merupakan salah satu mahasiswi ITB yang mengunggah meme foto wajah Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Merespons hal ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa lebih baik mahasiswi tersebut untuk dibina, bukan dihukum. Hasan menyebut para mahasiswa yang selama ini bersemangat dalam memberikan kritik harus diberi pemahaman dan pembinaan, kecuali ada indikasi melakukan perbuatan pidana. Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang demokrasi, maka bebas untuk berpendapat dalam menyampaikan kritikan. Kalau ada pasal-pasalnya kita serahkan ke polisi, tapi kalau dari pemerintah, itu kalau anak muda, ya mungkin ada semangat-semangat yang terlanjur, ya mungkin lebih baik dibina ya. Karena masih sangat muda, bisa dibina, bukan dihukum. Jadi harapan kita teman-teman yang mahasiswa yang mungkin selama ini terlalu bersemangat misalnya memberikan kritikan, mengekspresikan kritikannya, mungkin nanti bisa diberi pemahaman dan pembinaan supaya jadi lebih baik lagi, tapi bukan dihukum. Karena ya ini kan dalam konteks demokrasi mungkin ada yang memang terlalu bersemangat seperti itu. Ya kecuali ada soal hukumnya. Kalau soal hukumnya kita serahkan saja itu kepada penegak hukum. Tapi kalau
karena pendapat, karena ekspresi, itu sebaiknya diberi pemahaman dan pembinaan saja, bukan dipukul. Dari Jakarta, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Kita enggak. Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi menangguhkan penahanan terhadap mahasiswi berinisial SSS, tersangka dalam kasus dugaan penyebaran dokumen elektronik bermuatan pelanggaran kesusilaan dan manipulasi data otentik di media sosial X. Penangguhan tersebut diumumkan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, pada Minggu malam 11 Mei 2025. SSS ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri berdasarkan laporan polisi tertanggal 24 Maret 2025. SSS ditangkap pada 6 Mei 2025 dan mulai ditahan sejak 7 Mei terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UITE. Penyidik berdasarkan kewenangan telah memberikan atau melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka. Penangguhan penahanan ini diberikan oleh penyidik tentunya mendasari yaitu pada permohonan dari tersangka melalui penasehat hukumnya ya, serta dari orang tuanya. Juga berdasarkan atas itikat niat baik dari tersangka dan keluarganya untuk memohon maaf karena telah terjadi kegaduhan. Penyidikan telah melibatkan 3 saksi dan 5 ahli serta analisis barang bukti melalui forensik digital. Berdasarkan hasil tersebut, penyidik menyatakan alat bukti telah mencukupi untuk menetapkan SSS sebagai tersangka. Meski demikian, penangguhan penahanan diberikan atas dasar kemanusiaan dan untuk mendukung kelangsungan studi SSS. Melalui kuasa hukum dan keluarganya, SSS telah menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-7 Joko Widodo, dan pihak Institut Teknologi Bandung yang turut terdampak atas kegaduhan publik yang ditimbulkan unggahannya tersebut. Dari Jakarta, Dewananta, Berita Nasional TV. Pemirsa, usai jeda kami akan berbincang dengan Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman yang juga mengajukan diri sebagai penjamin penangguhan penahanan mahasiswi ITB yang ditangkap karena mengunggah meme rekayasa Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto di media sosial. Tetap saksikan Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Institut Teknologi Bandung ITB akan membina mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain FSRD berinisial SSS yang mengunggah meme foto wajah Presiden Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Pembinaan itu sebagai bentuk komitmen ITB hingga pemulihan. Untuk membahasnya bersama kami Ketua Komisi 3 DPR RI Bapak Dr. Habibur Rahman SHMH. Selamat malam Pak Habibur Rahman. Yo, selamat malam Mbak Ajeng. Selamat malam ya Bapak. Langkah Bapak sebagai penjamin untuk penangguhan penahanan mahasiswa ITB tentu menarik perhatian publik begitu ya. Terlebih karena kasus ini menyangkut kebebasan berekspresi dan penggunaan UU ITE yang selama ini kerap menuai sorotan begitu. Mungkin bisa dijelaskan Pak Habibur Rahman apa yang melatar belakangi keputusan Anda untuk mengajukan diri sebagai penjamin penangguhan penahanan terhadap mahasiswa ITB yang mengunggah meme Presiden ke-7 Jokowi dan Presiden Prabowo? Ya, tentu pada awalnya kita semua sedih juga ya melihat meme yang menunjukkan foto Pak Prabowo dan Pak Jokowi diedit sedemikian rupa sehingga menjadi meme yang tidak senonoh, melanggar kesusilaan. Secara hukum hal tersebut jelas bertentangan dengan pasal 27 Undang-Undang ITE, yaitu pasal 52, yaitu larangan untuk membuat, mentransmisikan, mendistribusikan konten yang memuat pelanggaran kesusilaan. Namun demikian dalam perjalanannya ada kerabat korban, kerabat tersangka, menghubungi saya dan menyatakan bahwa keluarga maupun tersangka menyesal dan meminta permohonan maaf. Saya lalu berkoordinasi dengan Pak Kabareskrim dan Pak Wakabareskrim, ya, dua pejabat di Bareskrim Mabes Polri,
saya menanyakan bagaimana pemeriksaan, dikatakan memang ada pernyataan dari pelaku, dari tersangka soal penyesalan dan lain sebagainya. Sehingga menurut saya dalam situasi seperti ini penting untuk diterapkan mekanisme restoratif justice. Dan ternyata ya pihak kepolisian sudah berencana dan akhirnya mengimplementasikan mekanisme restoratif justice tersebut. Ya, ini yang sangat kita apresiasi pada institusi Polri maupun kepada Pak Kapolri, ya. Walaupun secara formal yang namanya restoratif justice itu sebenarnya baru ada di KUHP yang baru, ya. Yeah. KUHP yang baru akan berlaku pada 1 Januari 2026 dan KUHP, ya, kita undang-undang hukum acara pidana yang baru akan kita bahas dan kita sahkan di di tahun ini. Tapi Polri dengan itikat baik sudah mengimplementasikan, ya, semangat tersebut. Nah, sehingga gayung bersambut. Saya menyampaikan penjaminan, lalu Polri memang memberikan penahanan. Kita dengar sendiri, ya, alasannya, dan bahkan lebih maju lagi, Polri mengatakan akan meminta si mahasiswa ini, adik SSS ini, untuk dibina. Dibina oleh siapa? Oleh kampusnya dan oleh keluarganya. Jadi secara de facto sebetulnya kasus ini sudah stop, ya. Untuk selanjutnya kita mendorong kepada ITB, ya, institusi tempat si adik SSS ini kuliah, dan kepada keluarganya untuk melakukan pembinaan kepada tersangka ini. Baik Pak, ITB sendiri kan menyatakan akan melakukan pembinaan literasi digital dan etika komunikasi, begitu. Apakah ini cukup hanya dengan pendekatan edukatif atau perlu juga ada reformasi dalam penegakan hukum digital kita, begitu? Ya, jadi namanya pendekatan hukum pidana itu kan ultimum remedium, pendekatan yang terakhir, ya, cara terakhir, last resort, ya. Jadi kalau masih bisa dilakukan pendekatan dengan dialog, dengan pembinaan, alangkah idealnya kita nggak perlu sampai kepada penegakan hukum. Sebagaimana ini sudah ditunjukkan oleh institusi Polri, ya. Karena masih memang dari pendalaman yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa yang bersangkutan masih bisa dibina dan yang bersangkutan tidak ada mens rea. Tidak ada sikap batin, tidak ada niatan, ya, untuk melakukan pelanggaran kesusilaan atau melakukan penghinaan, ya, maka diterapkan restoratif justice. Jadi efek jerahnya sudah muncul, ya, di sini, ya. Nah, kalau untuk kasus-kasus yang lain agar ini tidak terulang, ya, kita bisa lihat satu persatu kasusnya seperti apa. Kalau misalnya ada orang yang setiap hari melakukan hal yang sama, sudah diingatkan, sudah diberi kesempatan untuk berdialog, tapi tetap melakukan hal yang sama, tentu pada akhirnya akan terjadi yang namanya penegakan hukum. Dalam kasus ini, restoratif justice itu lebih maksimal lagi karena Pak Prabowo sendiri, ya, Pak Prabowo sendiri sebagai sosok yang digambarkan dalam meme tersebut memerintahkan kepada saya, ya, melalui Pak Sukmi Dasko agar terhadap yang bersangkutan si pelaku ini diupayakan penangguhan penahanan. Jadi dari sisi korban, ya, quote and quote, sudah nggak ada masalah, gitu loh. Baik Pak Habibur Rahman, mungkin sejumlah kalangan akademik dan masyarakat sipil melihat kasus ini sebagai peringatan terhadap kebebasan berekspresi di kampus, gitu. Mungkin bagaimana pandangan Anda terkait kebebasan berekspresi dalam konteks mahasiswa dan di dunia akademik? Ya, kita semua ada panduan, ya. Panduan itu kan sebetulnya sudah semakin lama semakin longgar, ya. Tadinya pasal-pasal yang membatasi kebebasan berekspresi itu terlalu kaku. Sekarang sudah kita reformasi selama 5 tahun terakhir, ya. Misalnya pasal penghinaan presiden, pasal pencemaran nama baik itu sudah jauh lebih lunak menjadi pasal delik aduan, ya. Begitu juga ancaman hukumannya sudah diringankan. Nah, tetapi harus disadari memang semua ada batasan. Nggak mungkin kita bisa bebas-bebasnya menghina orang, bebas-bebasnya
mengupload, mendistribusikan, mentransmisikan konten yang melanggar kesusilaan. Bisa rusak masyarakat ini. Nah, inilah peran penting ya bagi kita semua. Bukan hanya institusi kampus, ya, bukan hanya orang tua, semua kita semua. Karena memang anak-anak sekarang, kalau saya melihat usia dari si adik mahasiswi ini ya, SSS ini kan 20 tahun atau 21 tahun termasuk Gen Z. Mereka mendapatkan informasi itu dari berbagai pihak, mendapatkan nilai-nilai ya, itu dari berbagai sumber. Nah, itulah yang harus kita kepung. Kalau selama ini mereka hanya mendapatkan nilai-nilai mungkin dari luar ya, yang tidak sesuai dengan kultur bangsa kita, ya kita maksimalkan nilai-nilai kita seperti apa. Ya, baik. Pak Habibur Rahman, mungkin ada pesan atau imbauan untuk generasi muda, terutama mahasiswa nih, dalam menyuarakan pendapat dan kritik di era digital agar tidak terjerat hukum, namun tetap menyampaikan aspirasi secara bebas dan bertanggung jawab, begitu? Ya, kita sampaikan ya pada generasi muda itu harus bersikap kritis ya. Bukan saja boleh, tapi harus bersikap kritis. Tetapi memang ada batasan-batasannya. Batasannya tersebut sebetulnya tanpa perlu membaca undang-undang, kita bisa memahami semua. Kita ini kan nggak suka dicemarkan nama baik kita, nggak suka dalam tanda kutip misalnya bahasa mereka nggak suka dicolek. Jangan kita mencolek orang, jangan kita mencemarkan nama baik orang. Begitu juga nilai-nilai terkait kesusilaan. Sebetulnya kita semua tahu batas-batas tersebut tanpa perlu membaca naskah undang-undang. Ya, yang sepatnya seperti General Truth seperti itu sebetulnya ya menjadi panduan kita, sehingga kita nggak repot sendiri. Bayangkan ya kesulitan yang bisa terjadi kalau kita tidak melakukan sensor ya, self sensor seperti itu. Kita bisa berhadapan dengan masalah hukum. Ancaman hukumannya nggak ringan itu, 12 tahun. Ya, amit-amit ya jangan sampai itu menimpa kepada adik-adik kita. Baik, terima kasih Pak Habibur Rahman atas waktu dan penjelasan Anda. Semoga langkah-langkah yang diambil baik oleh legislator maupun institusi pendidikan bisa menjadi pelajaran bersama dalam menegakkan hukum yang adil, sekaligus menjaga ruang berekspresi yang sehat dan bertanggung jawab di era digital ini. Terima kasih Pak Habibur Rahman, selamat malam. Ya, Mbak Ajeng. Ya, pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Malam. Pemirsa, di Surabaya, Jawa Timur, ada seorang perwira polisi yang sukses menjalankan usaha sampingan dengan beternak ikan koi. Ikan-ikan koi yang dihasilkan pun tidak sembarangan karena memiliki kualitas kontes internasional. Dari hasil beternak ikan koi ini mampu mendapat penghasilan minimal 20 juta rupiah per bulan. Siapa yang menyangka pria sederhana ini adalah seorang perwira menengah berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi yang berdinas di Kepolisian Daerah Jawa Timur. Ia adalah AKBP Cecep Ibrahim, Pamen Polda yang sukses beternak ikan koi. Berawal dari hobi memelihara ikan koi yang dibeli seharga Rp100.000, satu ekor kini justru mendalami usaha sampingan dengan beternak ikan koi yang sudah menghasilkan ribuan ekor. Memanfaatkan lahan kosong di rumahnya di kawasan Jalan Dukuh Kupang, Surabaya, Cecep Ibrahim merintis usaha peternakan ikan koi sejak tahun 2017. Dengan bermodalkan 3 kolam terpal dan 3 kolam dari batu bata mampu menghasilkan ikan koi berkualitas kontes atau show. Di dalam rumah yang juga digunakan untuk peternakan, setiap kolam dimanfaatkan untuk tempat pemijahan, tempat pembesaran anakan hasil sortir, serta kolam untuk pemasaran dan kolam untuk ikan-ikan kontes. Selama 8 tahun beternak ikan koi telah melewati jatuh bangun, diantaranya 3 kali ikan dalam kolam mati diakibatkan listrik padam yang membuat filter air mati. Ada beberapa jenis ikan koi yang dikembangbiakan oleh Cecep Ibrahim, diantaranya jenis kohaku, soa sansoku, utsuri, serta gosiki. Ikan koi memiliki harga yang mahal karena dari 30.000 anakan hanya 3 ekor, bahkan tidak ada sama sekali yang memiliki kualitas kontes atau show yang memiliki warna, corak, serta proporsi tubuh yang sangat baik. Untuk mendapatkan ikan koi kualitas kontes, biasanya dilakukan penyortiran sebanyak 5 kali dalam satu penetasan saat warna dan corak ikan sudah terlihat. Untuk harga ikan koi hasil peternakan milik Cecep dijual mulai harga Rp1 juta hingga ratusan juta rupiah. Bahkan satu di antaranya ikan koi hasil peternakan jenis utsuri yang memiliki corak warna hitam
dan Orange sempat ditawar oleh calon pembeli senilai 150 juta rupiah karena memenangkan kejuaraan koi tingkat ASEAN di Bali. Menurut Cecep, pemelihara ikan koi sangat mudah asalkan memperhatikan filter air agar terus menyala serta kualitas air. Ya, saya kan nyari peluang bahwa tadinya saya suka hobi, ternyata bisa menghasilkan, apa boleh buat ya kita bisa. Tapi pada prinsipnya bahwa apa yang saya lakukan pun itu tidak mengganggu. Dalam sebulan, hasil dari beternak ikan koi ini bisa mendapatkan penghasilan minimal 20 juta rupiah per bulan. Ikan koi hasil budidaya ini tak hanya dijual di dalam negeri, namun juga dijual ke Eropa. Ikan-ikan koi hasil budidaya milik Cecep juga telah menghasilkan banyak piala di berbagai kejuaraan, baik nasional maupun internasional. Dari Jawa Timur, Karuna Wardana, Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, pemirsa, Kepolisian Resor Kota Besar atau Polrestabes Medan kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Dalam operasi penertiban berskala besar yang dilakukan baru-baru ini, puluhan preman diamankan dari berbagai titik rawan di Kota Medan. Dari jumlah tersebut, 9 orang ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti melakukan tindak pidana. Operasi ini diawali dengan apel gabungan yang melibatkan personel dari berbagai satuan termasuk Brimob. Usai apel, petugas langsung dikerahkan untuk melakukan patroli di sejumlah lokasi yang dianggap rawan aktivitas premanisme. Salah satu lokasi utama yang disasar adalah kawasan pintu tol Bandar Selam di Jalan Letda Sujono, Kecamatan Medan, Tembung, Sumatera Utara. Dari hasil patroli dan razia, petugas berhasil mengamankan sejumlah individu yang diduga kerap melakukan pemalakan, pengancaman, serta mengganggu ketertiban umum. Setelah dilakukan pemeriksaan, 9 diantaranya terbukti melakukan tindak pidana dan langsung ditetapkan sebagai tersangka untuk diproses hukum lebih lanjut. Sementara itu, sisanya diberikan pembinaan dan peringatan keras agar tidak mengulangi perbuatannya. Kapolrestabes Medan menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menciptakan rasa aman dan nyaman bagi warga. Masyarakat dihimbau untuk segera melapor kepada pihak berwajib jika menemukan tindakan premanisme agar dapat segera ditindaklanjuti secara tegas. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Ajeng Tera beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.